Ya, baik. Kita mulai ya. Saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dimanapun Anda berada ya, di masing-masing tempat tinggalnya ya, di desa masing-masing ya, mungkin berbeda desa gitu. Ya, dan tetap semangat untuk KKN-nya ya, karena kita sudah 1 minggu ya kemarin sebenarnya kita menyiapkan untuk apa, diskusi program kerjanya. Ya, harapan saya bagian dari tim KKN adalah hari ini proposal sudah dihasilkan dan siap untuk diupload di SIM KKN. Nah, untuk itu sebenarnya perlu diskusi ya, artinya mungkin ada program-program yang perlu didiskusikan gitu ya, atau terkait dengan penulisan proposalnya. Nah, karena ya ini saya baru mendapat file tadi pagi gitu, jadi saya bacanya sekilas gitu ya, tapi beberapa sudah saya tangkap maksudnya gitu ya. Nah, nanti kita coba presentasikan masing-masing kelompok, mungkin sambil nanti barangkali ada masukan dari teman-teman yang lain ya. Jadi mungkin masukannya apa. Nah, termasuk juga kemarin untuk sistematika kan sudah ada ya. Berarti untuk sistematika mestinya sudah sesuai semua dengan yang dimintakan oleh dari tim KKN. Nah, untuk presentasi sudah dibuat ya, sederhana mungkin apa? Atau proposalnya juga bisa ditayangkan, ya. Proposalnya juga bisa ditayangkan. Ya, nah, kelompok Sidoarjo 42 bisa minta tolong dipresentasikan ya. Oh iya Pak, sebentar ya Pak. Ya. Ya silakan. Sudah terlihat Pak presentasinya Pak? Ya sudah. Oh, oke. Kita mulai ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Guntur. Sebelumnya mohon maaf juga karena progres dari kelompok 42 juga sedikit lama ya Pak ya. Jadi di sini menjelaskan perihal di KKN Sidoarjo 42 ya. Nah, jadi kemarin sedikit perdebatan sama teman-teman, sedikit diskusi sama teman-teman, akhirnya dari kelompok kita menentukan akhirnya di Desa Kebon Anom, di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Lah, kenapa kita memilih Desa Kebon Anom? Dan kenapa enggak yang lainnya? Karena yang pertama, kita menjaring dari keresahan dari teman-teman, Pak. Jadi, dari teman-teman merasakan ada berapa hal, 1, 2, 3 hal yang bisa kita gali di Desa Kebon Anom. Pertama di bidang perekonomian. Tapi kita tahu sendiri bahwasanya di sini mungkin masa peralihan di new normal ya Pak ya. Jadi belum semua masyarakat sekarang bisa survive, bisa berjalan dengan kondisi yang seperti sekarang Pak. Berdasarkan kemarin pengetahuan dari teman-teman, di sana banyak UMKM yang kalau menurut dari teman-teman masih bisa digali dan masih bisa dikembangkan Pak. Real penjualan rata-rata di Desa Kebon Anom, UMKM masih dijual di sekitar Kebon Anom aja Pak, belum juga menggunakan platform lainnya Pak. Nah, setelah itu di lingkungan, kemarin kan teman-teman juga sempat survei, sempat melihat keadaan sekitar di kondisi Kebon Anom seperti apa. Lah kemarin
masih banyak teman-teman melihat perihal masih banyak sampah-sampah yang berserakan, Pak. Jadi teman-teman dari sini inginnya merubah. Jadi kita juga masih belum tahu karena kita juga masih belum terjun langsung ke masyarakat. Jadi kemarin coba sampai ke perangkat desa perihal survei bertanya-tanya, Pak. Nah, kemarin itu menurut kami, hasil diskusi kami, bahwasanya ya mungkin kesadaran masyarakat perihal sampah ini kalau menurut dari kelompok 42 masih kurang, Pak. Jadi harapan di sini kita juga membantu, intinya gimana ya, kita ngasih sosialisasi atau gimana perihal kesehatan, kan kebersihan lingkungan kan juga mencerminkan kesehatan masyarakat kan, Pak. Itu yang perihal kedua. Terus yang ketiga di pendidikan. Rata-rata di desa Kebon Anom banyak anak kecilnya rata-rata SD SMP, Pak. Nah, seperti yang mungkin teman-teman di sini sama Pak Guntur juga ketahui, bahwasanya soalnya ibu saya juga guru, di jenjang SD SMP tidak seperti kita waktu kuliah, Pak. Jadi kalau kita kan sudah biasa lah dengan kelas online kayak Google Meet, Zoom kan sudah biasa. Berbanding kebalik dengan anak SD SMP. Jadi ini yang penanggapan dari kelompok kami, bahwasanya rata-rata yang ada SD SMP ini jadi yang sekolah orang tuanya, Pak, bukan anak-anaknya. Nah, di sini juga mungkin kita juga menyelingi perihal memberi pendidikan, meskipun tidak banyak, setidaknya kita juga membantu dalam pemahaman adik-adik yang ada di Desa Kebon Anom. Kayak gitu, Pak. Itu pengantar kenapa kita memilih Desa Kebon Anom. Ini tujuan besar kami, tujuan inti kami di Desa Kebon Anom. Jadi yang pertama, yang sudah saya jelaskan tadi, kita juga menanggulangi masalah kebersihan lingkungan. Setelah itu kita juga membantu bagaimana cara mengolah sampah dan juga meningkatkan partisipasi. Jadi kesadaran menyadarkan masyarakat tentang kebersihan ini juga penting, dan intinya menyadarkan bahwa kita juga harus peduli akan lingkungan. Nah, dari beberapa tujuan yang sudah teman-teman rumuskan, muncul satu ide besar, satu proker yang mungkin kita bisa jalankan, yaitu bank sampah. Ya mungkin proker ini sederhana, Pak, simple, kecil, tapi ketika ini proker ini bisa berjalan dan berhasil, ini juga menurut kami ini juga sangat membantu dan ini sangat berguna dan sangat membantu jangka panjang. Jadi harapan kami ketika kita selesai KKN ini, kita ada satu hal yang kita tinggal di situ yang bisa berjalan dan berguna untuk masyarakat Kebon Anom. Nah, selanjutnya, Pak, ini jadi plan kami selama 3 bulan ke depan. Ini plan inti kami, Pak. Jadi masih ada. Ini kan tadi kan ada di 3 bidang ya, Pak ya. Di UMKM, di bank sampah ini, sama di pendidikan. Jadi untuk saat ini saya menjelaskan yang jangka panjang dulu, yang di bank sampah dulu, Pak. Jadi di bulan pertama rencana kami, kita juga melakukan perencanaan dan sosialisasi ke perangkat desa dulu, dan perangkat kayak ketua RT, ketua RW lah, kayak gitulah, Pak. Kita melakukan sosialisasi bahwasanya nanti bank sampah kayak gimana, kita sosialisasikan. Setelah itu baru nanti kita coba koordinasi sama, mungkin kita juga bakal jalan bareng Kartar ya, Pak ya. Soalnya bagaimanapun juga nanti yang jalan setelah kita nanti selesai dari KKN kan, yang meneruskan juga Karang Taruna desa setempat. Di bulan pertama dari teman-teman KKN Sidoarjo 42 pengen mungkin di awal ini biar teman-teman yang menghandle, Pak, sama teman-teman juga cari bagaimana caranya, cara efektif, bagaimana pengolahan bank sampah ini bisa berjalan dengan efektif, Pak. Ini plan di bulan pertama. Nah, ketika plan bulan pertama ini sudah berjalan bagus dan dirasa dari teman-teman lancar, langsung kita lanjut ke step selanjutnya, Pak. Nah, kita selanjutnya open recruitment, jadi kita cari istilahnya cari kader lah, Pak. Cari kader buat, kalau di organisasi kita kan juga nyari kader buat meneruskan organisasi, Pak. Begitupun juga sama kayak bank sampah. Jadi kita cari kader buat, kemungkinan target sasaran kita Karang Taruna. Jadi harapannya
nanti Karang Taruna ini bisa meneruskan lah Pak. Jadi nggak sampai selesai, KKN selesai terus bank sampahnya selesai, nggak seperti itu harapan teman-teman Pak. Nah, di bulan kedua ini setelah kita open recruitment, kita lakukan pelatihan pengolahan sampah dan juga pendampingan. Gitu Pak. Jadi ketika dirasa dari Karang Taruna sudah bisa, dirasa mampu dan dirasa sudah cukup buat menjalankan bank sampah ini, kita masuk ke step ketiga di bulan ketiga. Jadi di bulan ketiga ini mungkin teman-teman dari teman-teman KKN dari Sidoarjo 42 cukup melakukan pengawasan Pak. Jadi seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan ini kan kita kan ngeplannya 1 bulan Pak, tapi nggak menutup kemungkinan bahwasanya mungkin 2 bulan baru pindah ke step selanjutnya, atau mungkin 3 bulan baru step selanjutnya. Soalnya kita juga nggak tahu kondisi nanti di lapangan seperti apa Pak. Ini yang direncanakan dari teman-teman seperti ini. Tapi kembali lagi Pak, ini kalau menurut dari teman-teman, kegiatan KKN ini kegiatan yang dinamis Pak. Jadi bakal berubah-ubah sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu Pak dari kelompok 42. Mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih. Ya, baik, terima kasih Muhammad Arsi. Ya, baik sekali nih Anda sudah berdiskusi dan merencanakan dengan teman-teman satu kelompok ya untuk menyiapkan programnya. Baik, saya juga sambil membuka ini yang dikirimkan ke saya filenya. Ya, jadi tema yang diambil ini yang mana? Kewirausahaan Pak. Soalnya nanti harapannya dari bank sampah ini kan kemarin diskusi dari teman-teman, dari bank sampah ini, pengolahan bank sampah ini juga bisa membantu, meskipun sedikit nggak banyak juga bisa membantu perekonomian di desa Pak. Jadi pengolahan bank sampah nanti, kalau dari teman-teman sih kemarin juga ada kenalan kayak pengepul botol plastik, pengepul apa gitu Pak, lupa saya teman-teman yang jelaskan kemarin Pak, gitu Pak. Iya, ya maksud saya itu, jadi penekanan ke kewirausahaan berarti dalam program-program ini juga harus dimunculkan itu ya, ke arah sananya. Gitu. Ya, memang saya tahu ini mungkin masih rintisan ya, Anda kan masih rintisan ya. Iya Pak. Tapi arah pemikirannya kan berarti harus diarahkan ke sana gitu. Iya Pak. Yang terkait dengan tema yang diambil itu maksud saya itu. Ya. Jadi nanti juga harus dimunculkan itu apa istilahnya pemikiran ke arah sana. Iya. Ya, itu ke kewirausahaan kan. Ini sama ini Pak. Dengan bangsa ini akan. Ya Pak. Ini sama sebenarnya teman-teman juga harapannya kemarin sih juga terjun ke UMKM Pak. Cuma kemarin di Kebun Anom ini yang jadi problem masih alih pergantian perangkat desa Pak. Nah, jadi kemarin belum dapat izin buat langsung masuk ke UMKM. Jadi kita juga mau masuk ke UMKM, cari mau apa ya? Wawancara mau cari gambaran tentang UMKM di sana itu masih gambaran kasar Pak, masih belum sampai. Jadi makanya di presentasi ini saya belum berani buat memaparkan di forum ini Bapak. Iya. Ya, nanti sambil dicek barangkali ada UMKM yang bisa dikembangkan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari itu berarti Anda harus menganalisis dulu ya. Misalkan dalam UMKM itu ada kendala atau masalah yang dialami misalkan ya, nanti bisa di sisi mana ya. Apakah dari sisi produknya misalkan ya, mungkin perlu inovasi produk ya, mungkin Anda bisa membantu ya, bisa dibantu di sana. Atau dari sisi produk juga bisa dari sisi pengemasan mungkin ya, mungkin pengemasannya masih kurang atau lain sebagainya ya, atau yang lainnya, atau yang terkait dengan pemasaran atau perizinan atau yang lain sebagainya. Dan nanti Anda bisa menganalisis itu situasinya di sana, sehingga itu bisa digunakan untuk dasar Anda melakukan kegiatan. Nah, yang terkait dengan ini, apakah Anda sudah menganalisis lingkungan, artinya nanti ketika ada bank sampah itu kira-kira nanti kan butuh seperti lokasi ya untuk itu gitu ya. Apa Anda sudah berkoordinasi mungkin dengan pihak di desa gitu, komunikasi gitu? Kemarin hasil komunikasi sama perangkat desa yang sebelumnya Pak ya, kita juga sudah menjelaskan ke bank sampah nanti seperti apa, dan untuk dari perangkat desa juga
Dikasih chatnya balasnya stiker setuju. Katanya kalau dari desanya sih, kalau desanya sih ACC aja sih Pak. Jadi kalau menurut dari desa program yang dibuat sama teman-teman bisa membantu di desa Kebon Anom. Perihal tempat nanti bisa didiskusikan lagi sama mungkin sama perangkat desa yang baru. Dan juga kamar kemarin sih gambaran dari teman-teman juga sudah melihat seperti di sini bakal dibuat bank sampah, tapi juga harus nunggu izin dari perangkat desa yang baru Pak. Jadi seperti itu Pak Guntur. Iya, ya. Jadi komunikasi memang penting ya. Jadi Ya. nanti Anda berkoordinasi lagi dengan perangkat desa dengan baik gitu ya. Insya Allah kalau koordinasinya, komunikasinya baik, nanti juga akan diberikan dukungan untuk bantuan itu. Nah, tapi tadi pesan saya ya, karena ini kan arahnya juga ke arah lingkungan ya, tapi kita ambil temanya kewirausahaan gitu ya. Jadi tolong di kewirausahaannya ini juga harus ditekankan benar gitu ya. Nanti kira-kira apa yang diperoleh oleh masyarakat ya terkait dengan bank sampah ini. Iya Pak. Begitu ya, Dek ya. Siap. Bisa paham yang saya maksud? Paham Pak. Ya, jadi eh, ya, jadi tidak hanya kaitan dengan pengelolaan sampahnya ya, tetapi dengan nilai kewirausahaannya ya. Karena tema yang kita ambil adalah terkait dengan wirausaha. Dan ini mungkin butuh sistem. Saya pernah baca itu ya ada sistemnya. Apa kalau bank sampah itu kan sistem apa ya? Seperti memberikan kemudian ada Ada feedbacknya begitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu disiapkan untuk mahasiswa itu ya. Iya, mungkin nanti Tapi juga saya rasa diskusi. Iya Pak. ya idenya bagus. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijalankan dengan baik. Ya. Di Iya samping Pak. mungkin ada yang program yang lainnya yang terkait dengan wirausaha itu juga bisa dikembangkan nanti ya. Harapannya teman-teman sih sekiranya yang bisa dikerjakan sama teman-teman ya insya Allah juga kita kerjakan Pak. Kayak UMKM kan makanya nggak berani kayak Prial. Kita kan juga belum survei dan belum tanya-tanya langsung ke pelaku UMKM kan. Jadi itu gambaran kasar UMKM. Terus juga di bidang pendidikan itu kan kemungkinan besar yang mungkin bakal kita kerjakan di sana. Tidak menutup kemungkinan nanti ketika ada problem-problem yang lain ada di desa dan butuh teman-teman KKN buat bantu ya insya Allah dari teman-teman juga bakal bantu Pak Guntur. Iya, iya. Tapi ingat, Anda temanya tema Ya tetap. wirausahaan ya, nanti jangan terlalu jauh Iya. berpindah ke tema yang lain ya nanti karena permintaannya adalah satu kelompok satu tema. Ya. Justru fokusnya di situ supaya nanti programnya berjalan lebih bagus ya. Siapa? Jadi fokus di satu tema. Ya, bagus. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan atau tambahan, silakan. Dari kelompok yang lain juga tidak apa-apa, mungkin tanya-tanya begitu ya, diskusi gitu ya. Kita di sini terbuka supaya nanti harapannya nanti ke depan Anda bisa lancar kegiatannya. Kalau belum, kita beralih dulu ke kelompok yang lain. Bagaimana? Saya tutup dulu ya Pak ya. Mungkin terima kasih buat Oh Pak ya, Guntur dan teman-teman yang sudah menyempatkan mendengarkan penjelasan saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata saya perbuatan. Saya tutup presentasi saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari KKN berapa ini? 37 siap? Siapa? Oke, silakan 37. Sidoarjo 37. Sebentar ya Pak. Ya, ya, enggak apa-apa, Dek. Enggak apa-apa. Sudah buru-buru.
Baik Pak, apakah bisa dimulai? Silakan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Waalaikumsalam Guntur warahmatullahi Tri wabarakatuh. Mulyono dan juga kawan-kawan KKN 37 dan juga kawan-kawan lainnya. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok KKN Sidoarjo 37 akan mempresentasikan tentang program kerja kami untuk 4 bulan ke depan. Dan ini adalah nama kelompok kami yang terdiri dari 14 orang. Untuk lokasi kuliah kerja nyata kelompok 37, kami memilih SMPN 1 Atap Jabon yang berada di Jalan Kepiting nomor 17 Bangusari, Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk tema yang kami pilih adalah kami berkonsentrasi pada tema asistensi mengajar di satuan pendidikan. Alasan kami memilih tema tersebut karena background dari setiap anggota kelompok KKN 37 ini berasal dari background yang hampir sama, yakni background pendidikan. Baik, selanjutnya ada analisis situasi desa. SMPN 1 Atap Jabon ini adalah sebuah sekolah yang memiliki 3 ruangan saja untuk melakukan proses belajar mengajar. Dan jarak sekolah SMPN 1 Atap Jabon ke pusat kota Sidoarjo yakni 21 km, yang mana ini merupakan jarak yang cukup jauh dari pusat kota. Lalu sekolah ini berada di Kecamatan Jabon, di mana merupakan kecamatan paling ujung di Kabupaten Sidoarjo. Lokasi sekolah yang cukup jauh dari kota sehingga sarana dan prasarana pun sangat minim. Dan untuk tenaga pendidik di sekolah ini sangat minim sekali karena hanya sekitar 6 orang saja. Dan lokasi yang terpencil mengakibatkan sekolah ini masih kurang dalam pelayanan pendidikan, serta minat masyarakat dalam bidang pendidikan juga sangat kurang. Karena background masyarakat yang kebanyakan adalah petani tambak dan juga lokasinya berada di pesisir laut, menyebabkan masyarakat di sana orientasinya ke tambak dan juga perikanan, seperti itu. Baik, ini adalah 3 masalah utama yang dihadapi di SMPN 1 Atap Jabon. Yang pertama, kurangnya minat baca peserta didik SMPN 1 Atap dalam hal pendidikan, karena dari background keluarga mereka yang juga sebagai pekerja tambak dan juga nelayan, sehingga minat mereka untuk membaca sangatlah minim. Yang kedua, ada keterbatasan informasi yang berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik SMPN 1 Atap dalam hal pendidikan. Ini juga disebabkan oleh kurangnya tenaga pendidik di sana dan juga kurangnya teknologi dan juga mungkin sarana prasarana yang kurang memadai di sana. Yang ketiga adalah banyak guru yang enggan membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, selanjutnya rencana pemecahan masalah. Yang pertama, kita dari kelompok KKN 37 rencananya akan membuatkan sudut baca untuk masyarakat di sana dan juga khususnya siswa SMPN 1 Atap Jabon. Karena sudut baca ini kami rasa berguna untuk meningkatkan minat baca dari para siswa dan juga masyarakat di sekitar sana. Yang kedua adalah pelatihan pembuatan mading dan mind mapping untuk siswa dan juga gurunya nanti sebagai sarana untuk pembelajaran. Yang ketiga ada pelatihan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Ini didukung juga karena kita sedang berada di pandemi, jadi mau nggak mau pembelajaran secara daring pun harus dilaksanakan. Karena menurut survei kita di lokasi di SMP 1 Jabon ini, 1 Atap Jabon ini, guru-guru hanya menerangkan menggunakan voice note atau hanya direkam saja tanpa menggunakan media lainnya seperti Google Meet, Zoom, ataupun PowerPoint, seperti itu. Dan yang keempat ada pelatihan dasar tentang berbahasa asing. Ini didasari oleh perkembangan kemajuan zaman di mana kita harus menguasai lebih dari satu bahasa, nggak cukup bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia saja, bahasa asing lain seperti bahasa Inggris, Jerman, ataupun Jepang harus dikuasai. Dan ini juga didasari oleh background dari anggota kita yang ada basic dari bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan juga bahasa lainnya, sehingga seenggaknya kita bisa membantu masyarakat di sana untuk mengenal bahasa lain selain bahasa Indonesia dan juga bahasa Jawa. Yang kelima ada melakukan analisis masalah pada peserta didik dan penyelesaiannya. Ini misalnya contoh ya Pak, contoh
contoh besarnya seperti masyarakat di sana itu masih merasa kurang percaya diri dengan kemampuan mereka karena mereka berada di pesisir, mereka menganggap bahwa ilmu mereka itu masih jauh sama orang-orang di kota. Nah, ini karena anggota kami ada yang dari BK, dari bimbingan konseling, ini diharapkan bisa membantu siswa dan juga masyarakat di sana untuk mengembangkan mental mereka, membantu psikologis mereka untuk kembali percaya diri akan kemampuan mereka, seperti itu, Pak. Dan itu secara garis besar dari kelompok KKN Sidoarjo. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih Mas Diki. Sebelum saya mungkin ada mahasiswa dulu mungkin yang perlu didiskusikan. Ini kalau saya lihat ada perubahan ya, Dek, ya? Iya, Pak, ada perubahan yang sebelumnya kita rencananya di Desa Sepandim mengambil tema kewirausahaan. Kami kemarin sudah berdiskusi, jadi fixnya di sini, Pak, di Desa Jabon mengambil tema mengenal tema pendidikan, mengajar instansi pendidikan seperti itu. Iya, iya. Ya, mungkin kalau saya lihat ini kan hampir fokusnya di sekolah ya, Dek. Iya, Pak. Ada enggak yang mungkin di desa, kaitannya dengan kegiatan di desa? Jadi rencananya kita utamanya fokus di sekolah dulu, Pak, karena kita sudah menghubungi pihak kepala sekolah dari SMPN 1 Atap Jabon, dan untuk pihak desanya nanti rencananya untuk sorenya mungkin, Pak. Rencananya kita kan KKN di mungkin sana ada TBM gitu, di desa ada enggak TBM? bisa direncanakan juga, Pak, seperti itu. Karena memang kebanyakan siswa dari SMPN ini juga warga desa. Iya. Jadi nanti kita Ya, selain di sekolah, kita juga rencananya akan mengadakan home run, Pak. Jadi dari rumah ke rumah untuk memberikan informasi ataupun pendidikan kepada warga-warga desa dan juga khususnya untuk anak-anak desa di sana, Pak. Iya, maksud saya itu yang arahnya ke apa? Ke desa ya. Jadi Iya, Pak. mengajar tapi di desa gitu ya. Iya. Ya, memang ada yang di satuan pendidikan tapi ada yang di desa. Iya, Nah, yang di satuan pendidikan ini pesan saya cuma ini deh, supaya enggak overlap nanti kalau misalkan kegiatannya dengan apa istilahnya. Kalau pendidikan ada PPL ya. Iya. Ya, jadi kegiatannya jangan yang apa mirip dengan yang di PPL. Jadi Anda mungkin kegiatan KKN ini berbeda itu inovasi Iya, Pak. Iya. program. Baik, Pak. Tidak membantu mengajar secara langsung mungkin ya, mungkin yang Anda sasar bisa juga gurunya ya, misalkan Iya, Pak. melatih apa pemahaman tentang IT atau apa tadi ya media pembelajaran gitu ya, inovasi Iya, Pak. bagaimana. Nah, itu bisa dilatihkan di sana ke gurunya mungkin ya, kalau memang memerlukan, Ya, atau tadi ya mungkin kaitan dengan baca pengelolaannya mungkin bisa juga Anda membantu itu. Ya, jadi ya supaya nanti tidak sama dengan kegiatan Iya, yang Pak. lain. Ya. Baik, Pak. KKN ini Anda harus punya, memang ini ya, mohon maaf Mas, memang ini KKN ini harus apa? Kita bisa berinovasi ya, melihat masalah yang ada di masyarakat. Ya. Iya. Di masyarakat ada apa? Misalkan kendala permasalahan apa ya, kita coba memecahkan, ya, memecahkan permasalahan itu. Iya, Pak. Jadi nanti program ini mungkin bisa diimprove lagi ya, ditambahkan lagi ya, ya. Baik, Pak. Nanti sambil apa? Sambil juga kita berjalan dengan apa? Dengan apa? Melihat situasi yang ada di desa. Ya, tapi harapan saya itu jadi ada manfaat yang diperoleh di masyarakat desa. Iya, Pak. Baik, Pak. Cuma ini nanti kalau Anda di pendidikan nanti izinnya Anda kemarin kan suratnya ke kepala desa ya. Iya, Pak. Ya, ya mudah-mudahan sudah bisa mengakomodir ke sana juga. Kebetulan dari anggota kami juga ada channel sih, Pak, ke kepala desa dan juga ke kepala sekolahnya. Oh ya.
Jadi harapannya ketika mahasiswa KKN ini ada yang bertempat tinggal di desa itu kan supaya nanti apa ya ada komunikasi yang baik seperti itu. Iya, Pak. Itulah kenapa kemarin kita harapannya ada yang tinggal di desa itu. Mungkin dari mahasiswa yang lain ada masukan atau tanggapan? Ya, mungkin ini memang seharusnya kan dari Pemkot ini kita hasilnya apa? Proposal itu ya, tapi saya coba kita sampai besok ya, perbaiki mungkin apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Iya, Supaya Pak. nanti ketika sudah di-upload besok itu sudah istilahnya sudah ada perbaikan gitu. Iya. Nanti saya juga coba baca apa secara detail dari proposalnya ya, karena kan masih sekilas tadi pagi. Kalau yang ini malah belum ya. Yang 37 ini kan baru ya. Iya, Pak. Karena ada perubahan tema ya. Iya. Ya baik. Terima kasih untuk yang apa dari kelompok 37. Ya, mungkin bisa ditutup kalau tidak ada tanggapan lagi. Baik, sekian presentasi dari kelompok 37. Saya selaku Ketua kelompok 37 mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata maupun perbuatan. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Diki. Oke, berikutnya dari ya ini yang jauh ini Banyuwangi ini ya. Banyuwangi 3 ya, paling jauh. Tapi kelompoknya paling sedikit anggotanya ya, Dek ya. Iya, Pak, benar. Iya, iya, ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi apa? Mengurangi atau tidak menjadi kendala. Oke. Baik, silakan Sebelumnya Gora ya. mohon Panggilannya Gora atau Pak Fahman ini? Gora, ya. Pak. Ya. Oke, Sebelumnya silakan mohon Gora. maaf, Pak. Iya. Mengenai untuk program kerja kita, Iya. kalau dari kelompok kami itu kayaknya terjadi kesalahpahaman, Pak, antara penilaian kita mengenai tema itu, Pak. Karena pengambilan tema. Iya, gitu, Pak. Mohon maaf. Ya, karena ya. dari kita sendiri Ya, juga keterbatasan anggota, Pak. Mungkin barangkali yang didaftar itu mungkin memang ada beberapa, ada sekitar 9 orang. Tapi kendala anggota tapi kita ada yang setiap pindah kelompok ya? Iya, ada yang pindah kelompok. Tapi dari segitunya anggota yang aktif itu hanya ada beberapa orang, Pak. Jadinya kami juga gelebakan mengenai kesepakatan, mengenai rapat, mengenai tema kita. Jadi makanya sampai tadi terjadi kesalahpahaman mengenai materi, Pak. Iya, enggak apa-apa, bisa dipahami, ya. Ya, enggak apa-apa. Ya, jadi mungkin ada kendala komunikasi ya. Nah, dengan kita ketemu ini, ya, harapan saya itu nanti sudah tidak ada lagi, ya. Sudah tidak ada lagi kendala, ya. Mohon para mahasiswa di Banyuwangi ya, yang anggota Banyuwangi 3, ya, mohon keaktifannya ya untuk bisa berkoordinasi dengan koordinator ya. Jadi supaya nanti program kerja bisa tersusun dan kegiatan KKN bisa berjalan ya. Jadi harus semangat untuk itu ya, kita berusaha bermanfaat untuk masyarakat ya. Supaya nanti Anda kalau sudah selesai juga akan terjun ke masyarakat gitu, kembali lagi ke sana. Ya. Jadi sekali lagi kegiatan ini bisa berjalan kalau komunikasinya baik ya, apalagi di tengah masa pandemi seperti ini, kendala kita memang di komunikasi yang utama ya, karena kita tidak bisa bertemu langsung ya. Nah, ketika nanti ada yang HP-nya tidak aktif atau WA-nya sulit dihubungi ya, ini menjadi kendala juga gitu ya. Di samping mungkin kendala sinyal ya, kadang juga sinyal juga terkendala karena kita sering komunikasinya secara daring ya. Nah, di desa mungkin ada kendala sinyal ya. Ya, tapi mudah-mudahan itu bisa diatasi lah dengan kita proaktif untuk untuk berkomunikasi, berdiskusi dengan ketua, koordinator ya, dan teman-teman yang lainnya. Ya, dicarikan upaya
program yang terbaik yang kita pilih. Nggak apa-apa, Dik. Ya, nggak apa-apa. Jadi mungkin untuk yang Banyuwangi 3 ini ada revisi juga untuk programnya ya. Ya, jadi saya cerita ini, Gora, ya, yang Sidoarjo 37 itu juga kemarin temanya berubah. Ya. Ini untuk cerita pengalaman saja ya. Yang Sidoarjo 37 juga kemarin berubah. Jadi itu karena hasil diskusi, ya, hasil diskusi. Ya, dan saya rasa sudah lebih menyiapkan dengan baik karena ada komunikasi. Ya. Jadi mohon yang di Banyuwangi 3 ini siapa saja? Coba saya pengen tahu. Gora, terus? Saya Pak Adisya. Adisya, oke. Ya. Terus? Siapa lagi? Itu ada Rifki Nurbudi sama Rifki mana Rifki? Rifki Nurbudi ya. Dan Rafif Hasim. Rafif Hasim. Oke, Rafif Hasim, mana sih suaranya? Rafif, Rifki. Iya, Pak, saya, Pak. Oke. Ada berapa ya jumlahnya, Dik? 6 ya, Dik ya? 6 atau 7 ya, Dik? Kalau jumlah di daftar SIM KKN itu ada 8 orang. Kemudian ketambahan ada 1 orang yang pindah dari kelompok lain, jadinya 9 orang, Pak. Tapi memang kendala dari kelompok kami memang seperti itu, Pak. Benar-benar dari teman-teman itu sulit sekali untuk berkomunikasi, Pak. Makanya yang lebih ikut andil itu hanya beberapa orang, hanya 2-3 orang, Pak. Ya, jadi Rifki, Rafif Hasim, kemudian teman-teman yang lain coba saya cek. Ini juga belum masuk semua kayaknya. Apa jangan ada yang belum masuk dari Banyuwangi? Ada, Pak, masih belum ada yang masih belum masuk. Tapi saya sudah informasikan ke grup, memang dari teman-teman nggak ada jawaban, Pak. Siapa itu kira-kira yang masuk di sini? Ini kalau Rifki sama ini sudah ada masuk. Ya, jadi sambil saya cek ya. Saya cek di data presensi. Harapan saya nanti yang lain juga membantu ya, tidak diserahkan ke koordinator saja ya. Ini sebentar. Laptop saya agak lama. Jadi tidak apa-apa, Gora. Jadi begini, Gora, masih ada waktu ya. Nanti Anda diskusikan ya, pilih temanya. Makanya tadi pagi kan saya WA Gora ya, supaya nanti saya juga memberikan tadi contohnya yang nanti kita lihat presentasi dari kelompok lain ya, supaya nanti bisa juga ada pandangan gitu ya. Ya, tidak apa-apa, nanti kan justru ini saya gabung begini supaya presentasi dan supaya nanti saling melengkapi. Ya, ada gambaran saling melengkapi tentang program. Barangkali program yang dilakukan di tempat desa lain, ya kan ini beda kabupaten jauh sekali gitu ya. Mungkin juga bisa Anda gunakan di desa yang Anda sedang gunakan untuk KKN saat ini ya. Tapi dengan penyesuaian artinya dengan menyesuaikan kondisi yang ada di desanya masing-masing. Ya, jadi ini saya gabung supaya nanti Anda saling bertukar pikiran dan ada gambaran tentang program-program yang dilakukan. Nah, yang tadi pagi dikirim oleh Gora, ya saya bukan berbentuk salah, tidak, ya itu juga sudah ada programnya, ya. Cuma nanti difokuskan ke temanya yang sesuai, ya karena di situ masih ada banyak sekali saya lihat dari mulai kemanusiaan ada, pendidikan ada, kemudian lingkungan ada ya. Itu hampir sama dengan KKN yang 2 tahun yang lalu, Gora ya. Jadi
Nah, sekarang ini Anda cukup fokus ke satu topik, satu tema itu ya. Ya, jadi tidak menggarap yang lainnya. Tetapi dalam menggarap yang satu tema itu, karena waktunya ini justru lebih lama, ya, maka diharapkan lebih optimal program-programnya, dijabarkan step-stepnya. Ya, misalkan kalau kewirausahaan ya dimulai dari apa? Mungkin dilihat masalahnya, apakah produk ada kendala. Mungkin Anda menawarkan inovasi produknya. Ya. Oh, dulu hanya dibuat keripik rasa begini, sekarang kita buat yang rasanya mungkin berbeda. Atau modelnya, bentuknya lain. Ya, inovasi. Nanti berikutnya, Anda bisa juga apa? Mencari inovasi terkait dengan apa? Pengemasannya. Oh, mungkin pengemasannya dulu masih sederhana. Sekarang Anda gunakan pengemasan yang lebih baik, ya, sehingga lebih tahan lama misalkan. Nah, berikutnya Anda beralih ke pemasarannya misalkan. Ya, pemasarannya itu atau juga manajemen keuangannya. Anda mengajari cara apa? Pembukuan yang baik gitu ya. Misalkan ya, yang sederhana tapi bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Nah, jadi kan ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan dalam satu tema itu. Misalkan seperti itu. Ini satu contoh ya. Tapi bisa juga Anda ambil tema yang lain, pendidikan juga bisa begitu. Tadi yang saya sampaikan di depan. Ya, contoh yang di pendidikan. Seperti itu. Adisia ada ya, Adisia? Iya, Pak. Hadir saya. Siti Ilyatun. Siti Ilyatun. Tidak hadir, Siti. Maria. Enggak ada Siti. Maria Fitrani. Enggak ada juga. Tidak bergabung itu, Pak. Iya. Tidak bergabung. Ini dari jurusan apa ya? Coba tolong dilacak ya, Gora ya. Yang tidak ada ini tolong dicek prodinya ya, Dek ya. Nanti Dari coba di bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris ya. Iya. Oke. Tapi sudah ada di grup ya? Sudah ada, Pak. Di grup WA sudah ada. Oke. Nanti mohon saya diinfokan Gora siapa saja yang belum hadir. Rifki sudah ada, kemudian Gesa. Gesa ini mulai pertama kali kita pembentukan kelompok tidak ada informasi sama sekali, Pak. Oke, tapi ada di grup ya namanya ya. Nanti saya japri. Iya, ada di grup. Ada ya, oke. Jadi itu bisa. Bisa nggak hadir juga bisa, saat ini, Pak. Oke, bisa nggak hadir. Pak Fif ada, Ageng ada. Ageng itu yang dari prodi dari ekonomi, Pak, yang ada. Oh, yang ekonomi ya, yang ikut KKN di prodinya itu ya. Iya, Pak. Oke, Ageng. Muhammad Bayu. Nggih, itu sama, Pak. KKN prodi dari ekonomi sama juga, ya, Pak. Yang dua itu ya. Oke, berarti yang ada cuma beberapa ini ya, Gora, Dis ya. Ya, ini sekitar 4 ya. Oke. Ya mohon yang hadir ya nanti dikomunikasikan lagi, diskusi lagi dengan Gora ya. Ya. Nanti dibantu semuanya, saling membantu ya kan, ini untuk semuanya ya, tidak hanya untuk koordinator saja. Ya, justru dengan adanya koordinator kita berterima kasih gitu ya. Seharusnya karena sudah membantu untuk koordinasi. Gora dan teman-teman mohon tetap mencoba untuk berkomunikasi ya. Proposal sudah ada, tinggal diperbaiki saja. Ya, tinggal diperbaiki saja. Oke, ya, jadi tinggal diperbaiki, disesuaikan. Kemudian mohon nanti Gora yang belum aktif tadi saya diberi infonya. Ya, siapa saja yang belum aktif, saya diberi infonya. Oke, barangkali mungkin ada kendala atau lain sebagainya, nanti coba kita carikan solusinya. Kira-kira begitu ya, Dedek. Mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi? Oh iya, Bapak, mau izin menanyakan, Pak. Iya. Kalau untuk pembukaan KKN itu apakah diperlukan, Pak, ya, untuk di desa? Atau gimana? Iya.
Baik, memang biasanya kan ada pembukaan ya. Artinya pembukaan itu sebenarnya tujuannya adalah kita yang pertama itu permisi ya. Permisi itu kalau nuwun kalau orang Jawa gitu ya, kepada perangkat desa, koordinasi dengan perangkat desa, dan biasanya kita menyampaikan program ya. Jadi apa program yang akan kita lakukan? Jadi misalnya begini, Pak, Bapak Ibu ya, kami di sini program dari KKN UNESA kemudian akan melakukan kegiatan apa saja gitu ya programnya. Tujuannya apa? Supaya nanti juga diketahui oleh Bapak Ibu perangkat desa yang ada di sana dan nanti bisa saling bersinergi ya, ada komunikasi. Kemudian mungkin perlu dukungan, Anda kalau perlu dukungan misalkan komunikasi menginfokan ke masyarakat itu mungkin bisa dibantu, didukung gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya tujuan dari pembukaan itu ya. Namun kalau dulu itu dilaksanakan di balai desa ya, dengan menghadirkan para perangkat desa dan mahasiswa semuanya. Ya, tetapi ini kan di masa pandemi ya, jadi semua kan harus dibatasi. Ya, jadi mungkin mahasiswa bisa saja perwakilan saja. Ya, perwakilan yang mungkin menyampaikan ke perangkat desanya. Ya, terutama mungkin mahasiswa yang ada di desa itu, ya, mungkin kan dekat ya. Tapi ingat ya, protokol kesehatan ya. Ya, jadi mungkin perwakilan saja 1-2 orang mungkin ya, atau 3 orang gitu ya, untuk istilahnya permisi dan menyampaikan kegiatan program kerjanya itu apa saja itu, kegiatannya apa saja. Ya. Karena kalau untuk mengumpulkan banyak orang kan kita tidak boleh saat ini. Ya. Jadi yang penting informasinya tersampaikan. Dan nanti untuk komunikasi dengan perangkat desa kalau bisa dilakukan secara istilahnya secara menggunakan alat komunikasi, beliau berkenan ya, menurut saya juga tidak apa-apa gitu. Tidak harus bertemu langsung gitu. Ya. Jadi untuk keamanan kesehatan Anda di desa, di lapangan juga perlu diperhatikan. Ya. Jadi itu pentingnya sebenarnya komunikasi dengan pihak di desa. Itu ya, Gora. Dan yang lainnya ya, yang lainnya juga harus komunikasi ya dengan perangkat desa ya, menyampaikan apa yang akan dilakukan untuk KKN itu, supaya pihak desa juga tahu. Oh, ada mahasiswa itu ke sini mau ini loh, mau ini loh, mau ini. Sehingga kalau ada masyarakat yang datang bertanya, Pak ini sebenarnya ada kegiatan apa? Nah, beliau sudah tahu. Jangan sampai nanti ketika ditanya, Pak Kadesnya malah tidak tahu loh. Saya malah tidak tahu kok ada ini. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ya, jadi komunikasi dengan beliau-beliau ini harus baik. Ya, jadi cara berkomunikasinya juga harus baik ya. Ingat ya, Anda membawa nama baik dari UNESA. Dan kalau berkegiatan kemarin pesannya alma mater ya, atau identitas ya, topi gunakan ya, dan ya pakaian rapi dan juga protokol kesehatan. Meskipun dokumentasi protokol kesehatan harus diperhatikan. Ya. Ya, kira-kira itu tambahan dari saya. Mungkin ada lagi. Tapi komunikasi awal sudah ada ya, Gora ya, dengan Pak Kades atau perangkat desa ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh iya. Yang setelah penat pertama itu hari Senin itu kita ke kepala desa, menemui kepala desa. Kita juga sudah bertemu sama Bu Sekdes juga dan sudah berkenalan juga sama kadus-kadus yang ada di desa itu, Pak. Kita sudah niatnya mau ke sana itu mau KKN. Nah, iya. Iya. Bagus, minimal itu dulu lah. Jadi beliau-beliau sudah tahu kalau nanti akan ada mahasiswa KKN begitu ya. Iya, bagus, Pak. Sudah ada komunikasi. Ya. Saya rasa juga yang desa yang lain juga begitu. Nah, adik-adik nanti saya mohon dikirimi data karena ini ada permintaan dari tim KKN
Yang pertama data desa, kemudian data koordinator namanya, dan juga nomor HP-nya. Ya, jadi nanti tolong dikirimkan ke saya, karena itu nanti akan dikumpulkan di koordinator DPL. Ya, jadi nanti ada DPL, juga ada di atasnya lagi koordinator DPL tiap kabupaten atau kota. Ya, jadi untuk komunikasi. Jadi kalau sudah difixkan desanya mana, mohon saya diberikan datanya. Ada lagi mungkin? Nah, kalau belum ada, silakan nanti kalau ada yang didiskusikan, bisa disampaikan di grup ya. Ya, nanti bisa apa kita diskusi di grup juga bisa. Gitu ya. Cuma mohon maaf kalau bahasa ditulis itu kan akan berbeda dengan bahasa di kita ketemu seperti ini ya. Mungkin kelihatannya saya bahasanya begini gitu ya. Tapi bukan berarti saya mungkin marah atau apa mungkin nanti supaya tidak salah paham ya. Tetapi itu sebenarnya saya sambil seperti ini, sambil senyum-senyum karena mahasiswa, semoga mahasiswa itu sudah saya anggap seperti teman diskusi. Begitu ya. Jadi jangan sampai ada salah paham. Dari Sidoarjo 4237 sudah cukup, tidak ada yang didiskusikan. Sudah, Pak. Ya, sementara cukup. Ya, program-program yang perlu diimprove ditambahkan ya nanti ya. Iya, Pak. Oke, sambil dicari lagi. Oke, baik. Kalau tidak ada, saya minta tolong wajahnya dilihatkan semua untuk dikirimkan dokumentasinya. Ya, supaya nampak, bisa saya foto, ya screenshot. Nah, jadwal. Siapa lagi ini yang belum? Ilham, Iqbal, Adisya belum, Rahma, Aprilia, Handika, Rajen. Nah, kelihatan ya. Cakep-cakep ini ya. Banyak cowok. Nah, ya terus masih belum semua. Afif, Adisya, Dewi, Fatur, Iqbal. Ya, sebentar saya beri screen. Sebentar. Bentar, laptop saya trouble. Di 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Ya, baik dari mahasiswa. Kalau tidak ada yang didiskusikan lagi,
sementara kita akhiri dulu untuk penlat hari ini ya. Kita bisa lanjutkan lagi di diskusi di grup ya. Di penambahan program mungkin perlu nanti saya akan baca detail untuk apa proposalnya. Saya kembalikan lagi nanti. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat untuk melakukan KKN dan ya bermanfaat untuk masyarakat ya. Semangat, saling berkomunikasi, saling membantu ya di antara anggota tim. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.